Medan nih banjir aja. Cemana wali kotanya nih? Nggak berhasil pun tiba-tiba nyalon lagi. Akan merepet dia kan? Kalau merepet begini biasanya menunjukkan batinnya itu tidak tenang. Orang yang tidak tenang, itu dia tidak bersandar kepada Allah. Kalau ibu, pengalaman lah saya tanya. Kalau ibu kita sakit, bapak, kita sakit. Yang pertama sekali ada dalam pikiran kita apa? Yang pertama sekali dalam pikiran kita apa? Obat. Obat. Berarti Allah tidak menjadi utama dalam hidup kita. Enggak. Begitu anak kita sakit, batuk, demam, maka yang muncul dalam pikiran kita yang pertama adalah obat. Baru yang kedua, dokter. Tuhan yang keberapa? Ketiga, saya mengunjungi orang sakit kemarin. Kalau saya mengunjungi orang sakit, yang pertama saya ingatkan dia supaya dia berobat dengan dirinya sendiri. Dan berobat dengan diri sendiri itu artinya dia berzikir. Karena menurut tasawuf, zikir itu obat. Zikir itu obat. Saya sudah berzikir tapi nggak sembuh-sembuh. Berarti cara berzikirnya yang perlu diperbaiki. Zikir itu bisa menjadi alat untuk menyembuhkan. Bisa. Alat. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Alasan orang berobat, itu juga alasannya. Itu juga alasannya. Kenapa makan obat? Ini kan cuma alat yang menyembuhkan tetap. Tapi kalau pertama sekali sakit dia disuruh berzikir, dia bilang, apa pula orang sakit disuruh berzikir? Mabuk apa? Nah, itu ada dalam betaknya. Itu artinya alam bawah sadarnya bilang, zikir itu bukan obat. Saya ketemu dengan seorang yang hafal Quran. Apa sakitnya? Kalau salah penyebutannya tolong diingatkan saya. Balpasik, apa penyebutannya apa? Belpasik, apa itu? Belpasik. Bel palsi. Oh iya, bel palsi. Bel palsi itu adalah ya merot, tapi kalimatnya gimana? Bel palsi itu adalah syaraf yang tidak benar gitu ya Pak. Miring oleh karena sesuatu hal. Gitu ya. Jadi muka seseorang itu miring, merot kalau bahasa kita. Itu karena beberapa hal. Salah satu penyebabnya adalah AC. Salah satu penyebabnya. AC yang terus-menerus kena ke wajah. Sehari, seminggu, sebulan. Terutama ini untuk orang yang sedang nyetir mobil atau di mobil. Biasanya kalau di luar terlalu panas, itu AC-nya langsung ke muka. Kalau AC itu ke muka, mula-mula terasa dingin, tapi setelah lama nggak terasa lagi. Karena wajah kita terbiasa. Tapi akibatnya bisa fatal. Beliau kena bel palsi
Itu karena terlalu sering wajahnya kena AC. Pertanyaan saya waktu itu sederhana, tapi membuat dia tersenyum. Pertanyaan saya, waktu kena Bell palsy itu obatnya Quran apa enggak? Quran apa enggak? Padahal dia hafal Quran. Tersenyum dia. Kenapa dia tersenyum? Karena bukan itu obat untuk dia. Lalu dia bilang, ajarilah saya. Ustadz yang lain, yang juga hafal Quran, sakit asam urat, itu saya tanya dia, sudah berobat dengan Quran belum? Ketawa dia. Karena Quran itu cuma dihafal, tapi tidak menjadi obat. Tanyalah sama orang-orang yang hafal Quran. Mereka berobat dengan Quran apa enggak? Kalau sakit? Enggak. Enggak. Kalau sakit mereka minum obat. Padahal Quran bilang wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Itu artinya orang yang hafal Quran saja tidak berobat dengan Quran, apalagi orang yang itulah artinya. Itulah artinya. Waktu ada kepala suku yang sakit dan kepala suku ini sudah minta obat dari banyak orang tak juga sembuh. Oh, bukan kepala sukunya, anak kepala suku yang sakit. Ketika ada sahabat yang lewat, lalu sahabat ini diminta untuk memberikan bantuan buat yang sakit, sahabat ini baca apa? Sahabat ini baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah ketika dia baca surah Al-Fatihah, yang sakit itu sembuh. Dalam konteks ini, saya ingin melebar sedikit. Begini, kalau orang ngirim Fatihah kepada orang lain, itu sampai apa enggak? Selalu jawabannya, sampailah. Sampailah. Tapi saya ajak Bapak Ibu pakai logika. Kalau anak saya minta uang, lalu di rekening saya nggak ada uang, saya kirim sampai nggak? Anak saya minta uang, anak saya kebetulan sedang di Jawa sekarang, kuliah. Kebetulan ini andai saja andai. Andai dia minta uang, di rekening saya nggak ada uang, lalu saya kirim, sampai nggak? Apa yang sampai? Duitnya nggak ada. Kalau orang kita kirim Fatihah, tapi kita tidak pernah mengamalkan Fatihah, sampai nggak? Sampai. Kita aja jarang baca Fatihah. Kecuali dalam sholat. Tiba-tiba disuruh kita ngirim Fatihah sama orang. Sampai. Karena itu ketika ada yang meninggal dunia, saya jarang ikut-ikut. Kau baca juz berapa? Kau baca juz berapa? Kalau ayat itu belum menjadi sahabat kita, lalu tiba-tiba kita kirim ayat itu sama orang lain, ayat itu mau apa enggak? Ini bukan soal sampai nggak sampai. Kita sudah bersahabat dengan yang kita kirim apa enggak?
Nah, saya mau mengatakan begini, tidak semudah itu memberikan sesuatu kepada orang lain kalau kita sendiri tidak pernah melakukannya.